Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Aditya Pratama, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Sejarah semester 5. Di sini saya ingin melaporkan hasil pengenalan lapangan persekolahan 1 atau yang biasa dikenal dengan PLP 1 ini. Di sini saya bersama dengan 5 orang teman saya melakukan wawancara dan juga observasi di SMA Islam Asafiyah 01 Jakarta. Nah, apa sih PLP 1 itu? PLP 1 itu adalah program ataupun tahapan pertama yang dilakukan oleh mahasiswa pendidikan sejarah untuk mengenal ataupun mengetahui lebih dekat dan juga lebih dalam perihal kegiatan dan juga karakteristik serta beberapa hal yang lainnya di sekolah tersebut. Dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau disebut PLP 1 merupakan salah satu mata kuliah ataupun program yang mewajibkan mahasiswa untuk melakukan observasi dengan melakukan wawancara ke salah satu sekolah. Adapun sekolah tersebut yaitu SMA Islam Asafiyah 01 Jakarta. Sekolah ini bertempat di Jalan Bukit Duri Selatan, nomor 29, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Sekolah ini masih di dalam naungan Yayasan Asy-Syafi'iyah yang berikhtiar untuk tetap memajukan pendidikan Indonesia dan menjamin setiap peserta didik mendapatkan pembelajaran yang maksimal. SMA Islam Asy-Syafi'iyah 01 Jakarta sudah terakreditasi A, sehingga sudah tidak diragukan lagi dalam segi kualitas. Kurikulum yang digunakan oleh SMA Islam Asy-Syafi'iyah sudah menggunakan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan dalam program PLP 1 ini kepada sekolah, yaitu antara lain karakteristik umum peserta didik, struktur organisasi dan tata kerja sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan-kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler, dan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Satu, karakteristik umum peserta didik. SMA Islam Asy-Syafi'iyah 01 Jakarta memiliki peserta didik yang berkarakter Islami sesuai dengan nama sekolahnya, yaitu SMA Islam Asy-Syafi'iyah 01 Jakarta yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislamian. Kemudian peserta didik memiliki latar belakang pesantren dan juga lulusan-lulusan sekolah formal lainnya. Pada dahulu, sekolah SMA Islam Asy-Syafi'iyah memiliki latar belakang pesantren. Hingga saat ini ada beberapa peserta didik yang memiliki latar belakang pesantren dan juga lulusan SMP, sehingga karakter yang dimiliki oleh peserta didik SMA Islam Asy-Syafi'iyah 01 Jakarta memiliki karakter yang majemuk dan juga saling bekerja sama dan juga saling menghargai. Selanjutnya, peserta didik mayoritas memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah, sehingga SMA Islam Asy-Syafi'iyah 01 Jakarta ini menerima semua golongan-golongan peserta didik dan juga tidak ada pembedaan-pembedaan dari beberapa ekonomi menengah dan juga ekonomi ke atas. Struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Struktur organisasi yang ada di SMA Islam Asy-Syafi'iyah 01 Jakarta terdapat kepala sekolah yang dibantu oleh wakil bidang kesiswaan, wakil bidang kurikulum, wakil bidang sarana dan prasarana, serta staf guru dan juga tenaga pendidik lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan dan juga pembelajaran yang maksimal untuk memajukan pendidikan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Tujuan itu menjadi poin utama sekolah ini dan juga
menjadi tujuan bersama-sama untuk menciptakan ataupun mewujudkan cita-cita tersebut. Peraturan dan tata tertib sekolah. Di masa pandemi, pembelajaran dilakukan secara daring dan juga jarak jauh untuk tetap melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Sekolah ini membuat grup dan juga pertemuan secara virtual bersama orang tua peserta didik untuk membuat kerjasama dan juga kesepakatan agar peserta didik dapat bangun tepat waktu dan juga mengikuti pembelajaran secara maksimal. Nah, di sini bisa kita lihat sekolah SMA Islam Asafiyah ini menjunjung tinggi disiplin dan juga tertib bagi peserta didiknya agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal dan juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh peserta didik tersebut yang diberikan oleh tenaga pendidik maupun juga guru. Kegiatan seremonial dan juga formal di sekolah. Dalam kegiatan formal, sekolah SMA Islam Asafiyah 01 Jakarta melaksanakan pembelajaran penuh selama hari Senin sampai Jumat yang dimulai pukul 7 pagi hingga 13.30 siang, serta ada kegiatan wajib yang diikuti oleh peserta didik yaitu pramuka yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Kemudian sekolah ini juga memperingati hari-hari besar nasional seperti Hari Kartini, Hari Kemerdekaan Indonesia dan lainnya. Nah, sebelum pandemi, sekolah SMA Islam Asafiyah 01 Jakarta juga melakukan upacara bendera sebagai kegiatan rutin yang dilaksanakan pada hari Senin pagi. Kegiatan rutin berupa kurikuler, konkurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah SMA Islam Asafiyah 01 Jakarta memiliki banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Tetapi di masa pandemi seperti ini, ekstrakurikuler hanya pramuka yang diwajibkan tetap dilaksanakan secara virtual yang dilakukan pada hari Rabu. Ekstrakurikuler lainnya seperti futsal, sepak bola, paskibra, marawis, seni tari, pencaksilat, dan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut selama pandemi dinonaktifkan karena dapat berakibat kerumunan orang banyak yang tidak dibolehkan oleh peraturan pemerintah saat ini. Praktik pembiasan dan kegiatan-kegiatan positif di sekolah. Kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah SMA Islam Asafiyah 01 Jakarta yaitu melakukan tadarus di hari Jumat yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan keimanan dan juga rohani peserta didik dan juga tenaga pendidik di sekolah tersebut. Selanjutnya, peserta didik melakukan hafalan surah juz 30 yang disetor kepada guru agama Islam di sekolah itu. Kemudian sekolah SMA Islam Asafiyah 01 Jakarta dengan tenaga pendidik dan juga staf guru lainnya selalu menyapa peserta didik yang bertujuan agar peserta didik selalu bersemangat dan juga melakukan pembelajaran secara maksimal dan juga bisa menghargai orang yang lebih tua. Tentunya kita di masa pandemi ini dalam segi pembelajaran hal yang lumrah ya, ketika model-model pembelajaran itu bertebaran dari PJJ, BDR, ataupun nanti ada sistem model blended learning, ada home learning, dan lain-lain. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan bahwa ketika pembelajaran jarak jauh, PJJ, ataupun model kegiatan di sekolah itu memang sangat diperlukan gitu ya, sangat diperlukan untuk apa? Pertama, kita itu kaget gitu. Awal-awal itu di masa pandemi itu kaget gimana bagaimana kita itu di bulan Maret tahun kemarin 2020 itu sudah men-set rancangan bagaimana adanya sekolah berbasis yang ramah gitu. Karena yang diskusi-diskusi guru di
guru kesatuan sejarah itu disebutkan bahwa kita itu dipeloporkan untuk membuat sekolah yang ramah kepada siswanya seperti itu di masa tatap muka pada saat itu. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Maret itu sebelum pandemi ada usulan seperti itu. Tapi ketika tanggal 14 Maret sudah ada namanya itu wabah COVID-19 ya, yang orang Depok itu, maka di tanggal 18 kita ada urgensi untuk membuat pembelajaran itu secara jarak jauh ataupun BDR. Yang dapat saya sampaikan bahwa pembelajaran BDR ini memang darurat, tapi kita mengusahakan untuk efektif, optimal dengan cara apa? Penyediaan platform yang bagus, lalu guru-gurunya yang inovatif, karena banyak pelatihan yang diberikan oleh kedinasan, oleh sekolah kepada guru-guru, sehingga pembelajaran itu efektif. Mungkin nanti kalian bisa mencermati aja, besok saya juga ada jam pelajaran, kalau misalkan kalian mau ada sedikit ngintip-ngintip bagaimana situasi, nah itu bisa jadi. Karena posisinya pun saya pernah magang seperti kalian. Saya pernah magang, kalau dulu di zaman saya 2017 pada saat itu, saya magang LP1 itu juga seperti itu, melihat guru mengajar, tapi ya secara sebentar saja, karena posisinya kan magang 1 hanya observasi ya, PLP1 hanya observasi, dan PLP2 nantinya kalian akan mengajar. Sebelum kaget gitu, sebelum kaget dengan situasi yang ada, makanya ada pertemuan sedikit aja biar mengenal siswa-siswanya. Misalkan ada siswanya yang ada yang unik gitu, unik dalam artian bangor gitu. Terus ada siswanya yang unik lagi, ingin rasa belajarnya sangat tinggi. Ataupun siswa yang mohon maaf keterbatasan di dalam PJJ seperti itu, ataupun kuota, perangkat pembelajarannya seperti itu. Pun kita juga agak terbatas juga, karena biasanya ada yang memakai laptop, kita mengupayakan handphone seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah inovasi sebenarnya, inovasi di mana pembelajaran kita yang kalau misalkan kalian belajar sejarah, karena kalian belajar sejarah, Ki Hajar Dewantara itu kan mengajarkan bahwa trisentra pendidikan itu sangat penting ya. Lingkungan ada guru, ada masyarakat, sama ada lingkungan sekolah. Nah, dari situ trisentra pendidikan utamanya itu kita pondasikan dulu dari keluarga. Keluarga, lingkungan sekolah, terus ke masyarakat itu seperti apa. Dengan adanya konsep Ki Hajar, lalu dengan adanya konsep BDR ataupun pembelajaran jarak jauh ini, membuat kita akhirnya bisa melihat, oh iya, ternyata pendidikan itu harus ada inovasi yang lebih lanjut. Nah, salah satunya di tengah pandemi seperti ini.